Ntar yang saya domi yang yang domi Oke, baik Bapak Ibu, apakah share-nya sudah kelihatan? Belum, sudah Pak. Pak. Nah, Sudah, sudah. Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita mulai ya. Untuk eh, minggu lalu, minggu lalu nggak masuk kita ya. Ya, pertemuan terakhir kita tentang grup siklik ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat kembali ke bagian grup karena ada grup permutasi yang belum kita bahas ya. Ada sini tentang grup, ada contoh-contoh dan konsep dasar, ada subgrup, ada grup siklik dan permutasi ya. Jadi dalam grup permutasi ini belum kita bahas di halaman 77. Oke, baik. Di sini ini tentang grup permutasi. Di sini ada beberapa contoh. Nah, ini contoh yang pertama diberikan fungsi f, yaitu z dipetakan ke z, didefinisikan oleh fungsi fn sama dengan n tambah satu ya. Ya, jadi untuk setiap n anggota dari himpunan bilangan bulat z adalah satu-satu ya. Itu satu sebab ya kalau fungsi n tambah satu tentu saja memetakan n ke n tambah satu ya. Bapak Ibu ya. Sebentar saya ambil alatnya dulu. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ini fungsinya kan ini fn sama dengan n tambah satu. Berarti nilai n dipetakan nantinya ke n tambah satu ya.
Jadi kalau inilah nanti untuk yang domain, ini yang kodomain, maaf, ini yang kodomain. Tentu saja nanti ini kalau unsur ini satu, dua, tiga gitu ya, dan seterusnya. Ini satu akan dipetakan kemana gitu ya. Nah ini kan kalau ini ya, kita ambil contohnya aja. Sedangkan ini kan himpunan bilangan bulat ini sangat banyak ya. Jadi tentu saja kalau satu nantinya akan dipasangkan dengan ini karena ini n tambah satu berarti satu kita pasangkan dengan dua gitu ya, Pak Ibu ya. Kemudian dua dipasangkan dengan tiga, tiga dipasangkan dengan empat dan seterusnya. Nah ini nanti kalau di atasnya ada nol, nol akan dipasangkan dengan satu gitu ya. Jadi nanti pemetaan ini adalah satu-satu ya. Nah sebab apa? Karena kalau nilai, andaikan ada dua buah nilai N1 dan N2, ini nilai fungsinya itu sama ya, Fn1 sama dengan Fn2, ataupun bisa ditulis N tambah 1 sama dengan N1 tambah satu sama dengan N2 tambah satu. Nah, ini kan mengakibatkan bahwasanya nilai N1 sama dengan N2 ya. Berarti N1 dengan N2 itu adalah bilangan yang sama. Lalu fungsi ini juga pada ya ataupun onto ya. Sebab untuk sembarang M anggota dari chat di kodomain maka dapat dipilih M kurang satu anggota chat di dalam domain ya. Sehingga kalau M min satu itu sama dengan M min satu ditambah satu atau sama dengan M ya. Berarti dia satu-satu dan juga pada. Nah, kemudian untuk fungsi G yaitu Z dipetakan ke Z di sini ya definisikan oleh fungsi Gn sama dengan 2 kali N ya untuk setiap N anggota Z adalah satu-satu juga. Sebab apa? Kalau kita ambil dua nilai N1 dan N2, Gn1 sama dengan Gn2, maka ini akan mengakibatkan 2N1 sama dengan 2N2 dan nilai N1 sama dengan N2. Ya ini bukan N kurang 2 ya, ini salah ketik N1 sama dengan N2. Nah ini namanya fungsi satu-satu. Nah fungsi G ini tidak pada sebab katanya eh, kalau fungsi GZ itu sama dengan 2Z ya, ataupun dua kali lipat dari himpunan bilangan bulat ya. Sehingga tidak kembali ke pemetaan Z ke ya dari Z ke Z ya. Tidak kembali ke pemetaan Z ke Z. Sehingga ini bukan pemetaan yang pada. Oke, lalu contoh berikutnya 4.3 ya, fungsi Z itu 1, 2, 3, 4 itu mau dipetakan ke 1, 2, 3, 4 juga ya. Didefinisikan oleh J1 sama dengan 3, J2 sama dengan 4, J3 sama dengan 1, J4 sama dengan 2. Ini adalah fungsi yang satu-satu dan pada. Ya, kalau kita buat ini seperti permutasi ya. Kalau yang ini sudah masuk grup permutasi. Jadi permutasinya yaitu seperti ini ya. Bisa ditulis seperti ini. Itu unsurnya 1, 2, 3, 4 mau dipetakan ke 1, 2, 3, 4 juga. Bawah satu dipetakan ketiga. Bawah satu dipetakan ketiga. Kemudian dua dipetakan keempat ya. Dua dipetakan keempat. Tiga dipetakan ke satu. Ini ke satu. Dan empat dipetakan kedua. Nah, jadi penulisan yang ini sama dengan penulisan yang ini. Ya, nah, nanti akan sering-sering melihat bentuk yang seperti ini dinamakan bentuk permutasi ya. Nanti kalau udah grupnya grup permutasi.
Kemudian contoh berikutnya, fungsi K 1, 2, 3, 4 ke 1, 2, 3, 4 juga didefinisikan oleh K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 2, K3 sama dengan 4, C4 sama dengan 3. Nah, eh, ini tidak satu-satu ya. Kenapa tidak satu-satu ya? Karena kalau yang ini bukan bentuk permutasi ya. Kalau yang ini bukan bentuk permutasi ya karena ini unsurnya begini ya. Domainnya ini 1, 2, 3, 4 dan juga kodomainnya juga sama ya, sama-sama 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, sedangkan katanya satu dipetakan kedua, berarti ini kemari ya, satu dipetakan kedua, dua dipetakan kedua. Nah, di sini membuat tidak satu-satu ya, karena ada dua unsur di domain yang dipetakan ke bilangan dua ya, atau ke angka dua ya. Jadi ini bukan pemetaan satu-satu. Ya, ya, satu-satu itu seperti ini ya. Ini satu-satu yang ini. Ataupun yang ini satu-satu, satu-satu dan juga pada. Nah, kemudian tiga dipetakan ke empat, tiga dipetakan ke empat, empat dipetakan ke ketiga. Nah, dan ini juga bukan pemetaan yang pada, ya, bukan satu-satu dan juga bukan pada. Baik, baik. Sampai sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Jadi, jadi Pak, jadi di sini, Hmm, halo, ya, jadi gimana Pak Roni? bahasan di sini dia tuh menyatakan fungsi satu-satu dan fungsi pada, Pak ya. Iya, benar. Kalau kalau fungsi satu-satu tuh jelas setiap anggota himpunan apa namanya asal punya satu ke himpunan kawan gitu kan. Iya. Itu kalau satu-satu, kalau dia pada itu berarti Mm. kalau yang pada tadi mana ini? Fungsi F juga pada sembarang. Kalau pada yang ini tadi Pak ya, satu-satu semua yang ini ya, contohnya tadi. Kalau dia pada, pada itu Mm. setiap himpunan asal punya kawan juga gitu. Ya, kalau fungsi kan memang Beda, semua punya kawan mm, ya Pak ya. iya, Kalau fungsi itu kan semua di anggota domain mm, itu dipetakan ke kodomain dengan ada, syarat harus dengan ada syarat gitu kan? Ya, ah, dengan syarat kan di kodomain ini mm, tidak mm, ada percabangan gitu ya istilahnya kalau di iya, dalam iya, iya, pemetaan ya. iya, Nah, itu kalau fungsi. Kemudian kalau fungsinya satu-satu berarti setiap unsur di domain itu dipetakan ke satu ya, ke satu tempat ya mm, di kodomain ya. mm. Artinya di domain ini tidak ada yang dipetakan ke bilangan yang sama gitu ya. Maksudnya Kalau eh, satu-satu, ya kalau seperti ini kan, satu-satu, seperti ini kan ada unsur satu dan unsur dua itu dipetakan kedua. Berarti ada dua unsur yang dipetakan ke angka dua gitu ya. Maka berarti ini ini bukan satu-satu. satu-satu ya, satu-satu Ini ini kan? ini bukan satu-satu. Oh, bukan satu-satu, pada berarti ya, Ini juga bukan padan, Tim. pada. Jadi Ya, bukan pada. Jadi kalau pada itu seperti ini dia, Pak. Ya, supaya menjadi pemetaan pada, ya, maka anggaplah seperti ini ya. Ini misalnya ada tiga buah unsur ya. Yang ini dua unsur lah. Kalau tiga buah unsur berarti selesai. Nah, ini setiap ini apa namanya unsur-unsur di daerah
kodomain itu merupakan daerah hasilnya. Nah, itu ya. Seperti ini. Kalau seperti ini namanya pada. Ya. Sedangkan kalau yang ini Hmm. tadi kan ada unsur satu yang bukan merupakan pemetaan Hmm. dari domain. Jadi satu-satu bukan pada bukan juga. Oh, jadi baik daerah asam maupun daerah kau dia ada semua gitu temannya gitu Pak ya. Nggak boleh kosong istilahnya. Iya, di kodomain tidak boleh ada yang kosong. Artinya tidak mempunyai ini ya, Hmm. tidak mempunyai apa istilahnya ya. Eh, Eh, nggak boleh sendiri gitu. iya, ya tidak Nggak boleh boleh sendiri singgah. gitulah ya, ya, Nggak ya. boleh singgah. Tidak boleh tidak ada ininya ya. Apa Nggak istilahnya? nggak Kalau ada ini kan pasangan. nggak ada pasangan gitu ya. Ya. Oh, itu ya. Nah, itu kalau yang pada. Ya kalau yang seperti ini Oh. namanya pada. Apalagi yang seperti ini, satu ke tiga, dua ke empat, tiga ke satu, empat ke dua, yang ini ya. Nah, kalau yang ini Mm-mm. kan langsung ya, satu-satu iya, pada Ada iya. semua. Pada Iya. juga iya Oh kan. iya pada. Iya Satu-satu iya. dan pada. Makanya yang ini satu-satu dan Oh, dua-duanya. pada. Ya, begitu Pak Ber- Rod. Berarti kalau contoh ini berarti dia nggak masuk dua-dua salah satu enggak pada enggak. Ya. Ya, ini satu-satu enggak, pada juga enggak. Jadi apa namanya itu Pak? Ada Fungsi namanya? aja. Oh, fungsi aja. Fungsi, Fungsi biasa ya. berarti ya. Fungsi biasa, ya. Oh iya. Tidak fungsi khusus. Kalau yang ini kan satu-satu, berarti kan Ya. khusus. Mm-mm. Nah, nanti kalau satu-satu dan pada, Mm-mm. nah, dua-dua terpenuhi, nanti ini kan kita katakan ini korespondensi satu-satu, Pak Rodi. Gitu. Oh kalau dia dosa satu dan pada terpenuhi, jadi Mm-mm. berarti korespondensi satu-satu. Ya, korespondensi satu-satu, benar. Hmm. Itu asal usul korespondensi satu-satu. Iya, jadi kalau ini juga satu-satu ya Bapak Ibu ya. Satu-satu itu juga ini juga satu-satu ya. Tetapi ini tidak pada gitu ya. Misalnya ini satu ya, dua. Yang ini satu, dua, tiga. Seperti ini. Nah ini dipetakan ke satu, dua dipetakan ke dua. Ini juga fungsinya satu-satu, Pak Rodi. Dan Bapak Ibu ya. Oh Ini juga satu-satu. satu-satu. Ya, satu-satu. Ya, Walaupun ini ada juga yang tidak punya satu-satu. kawan itu. Walaupun tiganya tidak punya kawan. Tapi ini tidak pada kalau yang seperti Oh, ini. oh iya iya. Nah, satu-satu namun tidak pada. Satu-satu saja ya. Iya, satu-satu saja yang ini. Kalau yang ini dia Hmm. tidak satu-satu tapi pada. Oh iya. Kalau yang ini. Ini kan tidak satu-satu ini. Karena dua dan tiga itu dipetakan ke unsur dua. Berarti tidak satu-satu. Namun ini pada. Mm-mm. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu. Oh, iya. Berarti apa ya? Ke- apa namanya? Jadi saya kira Hmm, satu-satu itu fungsi satu-satu itu sudah korespondensi satu-satu karena di oh, sekolah belum. menengah itu kan yang lebih dikenal itu korespondensi satu-satu itu. Iya, iya benar Pak Rodi. Oh, berarti koresponden apa satu-satu bukan korespondensi satu-satu ya. Bukan. Bukan berarti. Ya, jadi hanya Sa- fungsinya Saya satu-satu. Ya, saya nggak salah paham juga berarti. ya. Satu-satu itu begini Pak Rodi. Nah, tadi kan ada diberikan fungsi seperti ini ya. Ambillah dua buah unsur sembarang seperti ini ada N1 dan N2 ya. Nanti Ya, N1 dan N2 itu ya katakanlah N1 di sini N1 ini N2. ya. Nah, N1 dan N2 itu nanti dipetakan ke bilangan yang sama. Ya, katakanlah bilangannya itu adalah eh, K ya. Nah, nah, kalau ini akan satu-satu jika nilai N1 itu sama dengan N2 ya. Maka itu nanti eh, akan diperoleh bahwa angka ataupun bilangan N1 itu sama dengan N2. Kalau bilangan N1 sama dengan N2 berarti bilangan ini cuma satu, bukan dua gitu. Mm-mm. Seperti ini ya. Fn1 sama dengan Fn2. Maka karena dia fungsinya Fn sama dengan N tambah satu, maka ini menjadi N tambah satu, N1 tambah satu sama dengan N2 tambah satu.
Nah, ini kan mengakibatkan kalau kita elimina ini kan kita eliminasi ya, Kasih, satunya ya, coret, hasilnya adalah N1 sama dengan N2. Nah, sebenarnya kedua bilangan yang diambil tadi adalah bilangan yang sama gitu. iya, iya. Nah, kan dari situ tidak ada eh, dua unsur di domain ini yang dipetakan Hmm. ke ke ini ya ke unsur yang sama di kodomain. Karena kan satu apa dalam satu himpunan kan jarang juga ada dua bilangan yang sama gitu. Ya, tapi Kalau kalau jarang ini nggak ada ya, ada nggak juga ada. Pak Rudi. Oh, ada juga. Ada juga Pak Rudi. Kalau kita Oh, perhatikan oh, fungsi sama kuadrat dia, ya. ya Hmm, hmm, itu fx itu kan sama dengan x kuadrat itu ya atau y sama dengan x hmm. kuadrat itu ya. Nah, Iya, ini iya. kan bisa aja ini nanti ketemu ada negatif satu dengan satu tapi dipetakan ke satu gitu kan. Iya, iya. Nah, negatif satu dan satu dipetakan ke satu. Ya, fungsi lain juga mungkin ada. Dan yang lain juga kan negatif 2 dengan 2 negatif 3 dengan 3 itu dipetakan ke bilangan yang Ya, sama. Dan itu jadinya hanya fungsi saja, tidak satu-satu. Nah, itu kan. iya. Itu tidak satu-satu nanti ya. Hmm. Oke, Pak Ibu, sudah bisa dipahami ya antara satu-satu dan pada. Ya. Nanti bentuk bentuk yang permutasi itu yang seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya. Baik, ini saya hapus ya. Nah, ini definisi 241 kata suatu fungsi eh ini ya, pi yaitu A dipetakan ke A, ya ini notasi untuk pi ya, Pak Ibu ya. Ini yang ini mana? Eh, Gimana cara ini? Yang ini notasi pi ya. Pi itu kan ada pi yang begini ya kan. Nah, ada juga pi yang begini. Nah, tapi penulisannya ini saya lupa yang mana PI, satu PI, yang satu lagi PHI. Nah, ada PI, ada Yang PHI. Ya iya, dua-dua dibaca pi ya gitu ya. iya. Benar itu, Pak. Suatu fungsi pi A dipetakan ke A dinamakan permutasi dari himpunan A ya bila pi yaitu fungsi satu-satu dan juga pada atau istilah lain yaitu fungsinya bijektif. Ataupun nama lain ini satu-satu itu kan one to one ya. Satu-satu itu one to one ya one to one. Nah, kalau pada itu biasanya ditulis dengan bahasa surjektif. Ya, surjektif ini pada ya, ataupun nanti ada istilahnya on to ya kalau di pula ini on to tulis. Ya, sama juga pada juga maksudnya ya. Jadi ini satu-satu, kemudian subjektif. Istilah lainnya pada, onto. Jadi banyak istilah di sini. Nah, kalau kedua-duanya terpenuhi, ya satu-satu dan juga pada, maka disebut sebagai bijektif. Bijektif inilah namanya korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Ya. Nah, itu fungsinya bijektif. Oke, dari contoh-contoh yang dibahas, maka contoh 241 dan 243 yang tadi adalah permutasi katanya ya. Oke, contoh lain ya, ini bentuknya sudah bentuk permutasi. Diberikan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dua permutasi ada pi dan tau yang disajikan oleh pi-nya itu yaitu yang atas itu tetap berurutan ya, karena ini sebagai domainnya ya. Domainnya tetap berurutan di atas
penulisannya ini tetap berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu perlu dipahami ya Bapak Ibu ya. Kemudian pasangannya di kodominnya 1 ke 4, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 2, 5 ke 3, 6 ke 5. Nah ini akan kalau dia ada 6 unsur seperti ini akan banyak juga ya untuk unsur-unsur permutasinya. Kemudian tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 4 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 6, 6 ke 1. Baik, lalu nah penyajian bentuk lainnya yaitu eh, 1 ya sama ya. Pi 1 sama dengan 4, Pi 2 sama dengan 6, artinya 1 dipetakan ke 4, 2 dipetakan ke 6, sama seperti ini ya. 1 ke 4, 2 ke 6, kemudian ini 3 ke 1, yaitu yang ini maksudnya. Kemudian begitu pula untuk yang tahu 1 ke 2, yang ini ya. Artinya 1 dipetakan ke 2 dari fungsi taunya. Oke, kita lanjut. Kemudian karena pi dan tau adalah fungsi, maka dapat dikonstruksi komposisi fungsi yaitu pi bundaran tau yaitu A dipetakan ke A ya sebagai berikut. Oke. Ya, pi bundaran tau 1 itu sama dengan pi dalam kurung tau 1 ya. Tau 1 apa? Ya, kan itu. Ya, ini komposisinya ya. Tau 1 itu apa ya? Tau 1 itu tadi kan ini ya. Tau 1 itu nilainya adalah 2. Berarti menjadi pi 2. Pi 2 apa? Kalau kita lihat pi 2 itu nilainya adalah 6. Itu ya, Pak Ibu ya. Kemudian pi bundaran tau 2. Nah, kalau pi bundaran tau 2 berarti pi dalam kurung tau 2. Tau 2 tadi apa? Tau 2 itu adalah 3. Maka kita dapat tau 3. Tau 3 pi 3 ya. Nah, pi 3. Pi 3 apa itu pi 3? Nah, 3 dipetakan ke 1. Gitu ya. Nah, seperti itu cara membacanya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bapak mau Ya. bertanya. Oh iya, iya, iya. Eh, Boleh. ini Pak, jadi maaf kalau misal salah. Jadi syarat dari grup permutasi tadi harus berkorespondensi satu-satu. Korespondensi Ya. satu-satu tadi itu syaratnya adalah dia harus Satu-satu fungsi ada. pada dan satu-satu ya Pak. Iya, benar. Oh iya ya, memastikan aja Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Nah, kemudian kita bisa mencari ya komposisi antara eh, pi dan juga tau ya. Ya, fungsi pi dan tau ini bisa kita cari komposisinya. Jadi ini dengan melihat unsur-unsur yang ada di pi dan juga ada di tau. Ya, kalau kita lihat tadi, kalau pi komposisi tau berarti kita punya pi-nya yaitu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan di bawahnya 4, 6, 1, 2, 3, 5. Kemudian kalau tahunnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini 2, 3, 5, 4, 6, 1. Oke, sekarang mau kita coba kita cari ya berapa nilainya ini ya kalau kita cari untuk eh, komposisinya ya. Untuk mencari komposisinya kita
2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kita cari. Nah, nah, cara mencarinya bagaimana? Ya, boleh melihat yang ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu melihat yang ini apa? Unsur yang pertama ini yang mau kita cari itu adalah unsur satu ya. Satu yang ini kita lihat. Unsur satu yang di sini itu dipetakan kemana? Kedua ya. Kedua. Lalu kita cek dua yang ada di permutasi awal atau permutasi yang di pi. Dua. Gitu ya. Dua dipetakan ke berapa Bapak Ibu? 6. 6. Jadi 6. 6 ini yang dituliskan di sini. 1 ke 6. Bisa ya. Kemudian kita lanjut ke unsur 2. Dua yang berada di sini dipetakan ketiga. Lalu kita cek 3 di ya apa ya yang permutasi pi tadi. Ini 3 dipetakan ke 1. 1. Ya, 1 ini yang kita tuliskan di sini. 1. Kemudian kalau 3 berapa di sini pasangannya? 3 ya. 3 ya. Nah, balik lagi 3. Ya, 3 ke 5, 5 ke 3. Jadi 3. Kemudian kalau 4, 2. 2. 4. 2. dan kalau 5, 5. 5. 5 5. juga. 5. 6, 4. 4. 4. 4. Oke, tepat. Begitu pula kalau sebaliknya ya, kalau seandainya tau yang komposisi pi. Habis sini sudah bisa Bapak Ibu atau ada yang mau ditanyakan? Hmm. Lumayan paham, Pak. Sudah ya, bisa lah ya untuk komposisinya ya. Atau komposisi ini kadang disebut orang sebagai perkaliannya. Ya, sebenarnya bukan perkalian tapi komposisi ya. Oke, begitu saya hapus ya kalau sudah oke, saya hapus. Begitu pula untuk mencari yang ini ya. Dengan cara yang sama akan didapat yang tahu komposisi pi. Yang ini. Oke, lalu definisi berikutnya. Nah, diberikan dua permutasi pi dan tau pada suatu himpunan A, komposisi yang ini itu dinamakan produk permutasi ya ataupun boleh disebut sebagai perkalian permutasi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau istilahnya tadi kan komposisi ataupun di sini ditulis perkalian di dalam permutasi itu juga boleh ya, sama aja. Oke, baik. Ini ada permutasi dengan 3 unsur ya. Unsurnya yaitu 1, 2, 3. Oke, jadi di dalam 3 unsur ini itu ada sebanyak 6 kemungkinan permutasinya ya. Ini menggunakan notasi row dan juga ada komposisinya dengan tau ya, Pak Ibu ya. Baik. Row 0 ini ada sebuah fungsi yang namanya fungsi identitas ya Bapak Ibu ya. Ini identitasnya. Identitas itu adalah permutasinya itu dipetakan ke dirinya sendiri ya. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke ketiga.
Itu dinamakan identitas di dalam permutasi. Ya, bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Ini identitasnya. Nah, kemudian, nah, kalau kita melihat sebuah segitiga, memandang sebuah segitiga, ya, kalau mulanya ini satu, ini dua, ini tiga, ya, kemudian ini eh, digerakkan atau digerakkan ke kanan sekali, ya, itu hasilnya kan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Posisi satu sekarang ke dua sini ya. Ini menjadi dua di sini ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang segitiga ini tadi kita gerakkan ke kanan sekali, maka ini sini dua, yang di sini di tiga, yang di sini satu ya, Bapak Ibu ya. Benar ya? Ya benar, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, coba lihat yang mula-mula satu itu menjadi dua. Nah itu untuk row-nya yaitu satu dipetakan kedua, kemudian awalnya dua di sini, sekarang menjadi tiga. Dua dipetakan ketiga, yang tadi sini tiga, sekarang menjadi satu. Tiga dipetakan ke satu. Bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau seandainya digulingkan sekali lagi, maka akan menjadi segitiga yang ini. Ya, di sini sekarang tiga, di sini dua, maaf satu ya. Di sini satu, di atas dua ya. Berarti satu sekarang dipetakan ketiga, yang ini. Kemudian dua dipetakan ke satu, dan tiga dipetakan ke kedua ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau kalau ini bentuk segitiganya tetap yang awal tadi, ya. Segitiganya tetap yang awal. Kemudian kita putar dengan porosnya yaitu satu porosnya. Kalau porosnya satu, ini satu di sini. Ini porosnya. Maka kalau diputar, maka yang akan bertukar adalah tiga dengan dua ya Bapak Ibu. Maka ini dua, ini tiga. Maka dua dengan tiga akan bertukar nanti. Ini porosnya ini satu, satu ke satu maksudnya. Kemudian dua nantinya ketiga, tiga kedua. Kemudian kalau nanti porosnya adalah unsur tiga, ya porosnya adalah tiga di atas, maka yang akan bertukar yaitu satu dengan dua ya. Maka ini satunya dengan dua, kemudian dua dengan satu, sedangkan tiga tetap karena sebagai poros. Lalu sama kalau duanya sebagai poros, yang akan bertukar nilainya adalah satu dengan tiga. Ya, satu ke tiga, tiga ke satu. Begitu Bapak Ibu. Baik, kalau mau eh, dituliskan bahwasanya nilai yang ini itu sama dengan nilai kalau dikalikan antara rho dengan tau. Jadi rho kita kalikan dengan tau ya, atau dikomposisikan itu hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Satu dua tiga, di bawahnya dua satu tiga. Kemudian kalau ini menjadi rho pangkat 2 komposisi tau atau kali tau. Itu akan menjadi yang ini. Nah, nanti ini bisa Bapak Ibu coba benar enggak ini rho dikali taunya ini, kemudian rho pangkat 2 kali taunya ini. Kemudian ini rho pangkat 2, rho pangkat 2-nya benar enggak yang ini? Kalau row-nya ini dikali dengan row, benar nggak jadinya row yang ini? Oke, kita tunggu apa dulu ya. Kita berhenti sejenak ya Bapak Ibu ya. Silakan dipahami atau coret-coret ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Iya, Pak. Oke, baik. Untuk
Untuk yang ini tadi, unsur-unsur di permutasi tiga unsur, yaitu dari mulai row 0, row pangkat 2, tau, kemudian row kali tau, kemudian row pangkat 2 kali tau. Ini kalau eh, dicek apakah ini merupakan suatu grup, ya ini nanti akan menjadi suatu grup ya Bapak Ibu ya. Ya artinya kalau dibuat ke dalam tabel Cayley, ya saya hapus dulu ya. Kalau mau kita buat ke dalam tabel Cayley seperti ini, tabel Cayley dengan operasinya adalah bundaran ya komposisi. Nah di sini ada row 0, kemudian ada row, kemudian ada row pangkat 2, kemudian ada tau, kemudian ada row tau ya, tau, kemudian ada row pangkat 2 tau, row pangkat 2 tau gitu ya Pak Ibu ya. Kemudian di sini sama, di sini ada row 0, ada row, ada row pangkat 2 dan seterusnya ya di sini ya. Nah, nanti hasil yang ada di sini ya, hasilnya itu juga akan sama dengan ini. Artinya tidak meleset dari ini ya, tetap ya ini juga gitu hasilnya. Ya, nanti Ronald komposisi Ronald ini kan identitas dengan identitas ini hasilnya Ronald, kemudian ini row, nanti ini row pangkat 2. Nah, dan seterusnya ya, karena identitas ya. Eh, ini row, nanti ini row pangkat 2 kan itu dan seterusnya. Ini juga akan menjadi eh, sebuah ini ya, apa namanya? Grup di sini. Jadi terpenuhi dari mulai bahwa operasi komposisi atau bundarannya ini merupakan operasi biner, yang kedua bersifat asosiatif, yang ketiga punya identitas dan setiap unsurnya punya inpus yang terakhir. Baik, itu ya. Ini nanti akan menjadi sebuah grup. Nah, ini penjelasannya permutasi yang terbentuk sudah dikenal sebagai grup simetris ya. Grup simetris dari segitiga sama sisi S3 ya. Segitiga sama sisi S3 yang sudah dibahas di dalam contoh 215 ya. Nanti cek kembali contoh 215. Kemudian teorema 241 diberikan himpunan A yaitu 1 2 sampai N dan juga Sn adalah himpunan semua permutasi pada A, maka Sn itu adalah suatu grup terhadap perkalian permutasi ya. Ini teoremanya. Nah, jadi di sini diperlihatkan bahwa itu tertutup. Yang pertama, kemudian bersifat asosiatif, kemudian punya identitas, dan terakhir setiap unsur punya inpus. Nah, itu yang dicek ya untuk membuktikan teorema 241. Oke. Kemudian grup dari himpunan Sn terhadap operasi perkalian permutasi dinamakan grup simetris berderajat n. Grup simetris berderajat n, ya derajatnya n karena uh, ada sebanyak n unsur ya yang dipermutasikan. Kemudian grup simetris Sn mempunyai orde banyaknya itu adalah uh, banyak ininya ya. Apa tadi unsur-unsurnya ada sebanyak n faktorial. Kalau tadi 3 ada 3 faktorial atau 6. Kalau 4 berarti ada 4 faktorial. Berarti 4 faktorial itu 24 ya Bapak Ibu ya. Itu untuk 4 unsur. Kalau 5 unsur berarti ada 120. Gitu. Itu untuk grup simetris Sn. Ya, ini buktinya andaikan kalau dibuat seperti ini ya.
Ya, kan tadi yang di atas ditulis berurut 1, 2, 3 sampai N. Kemudian yang di bawah yaitu pemetaan ya, unsur satu, ini pemetaan unsur dua, ya pemetaan unsur tiga dan seterusnya ya. Bahwa pemilihan pemetaan satu itu bisa dipilih dari ya 1 sampai N ya. Yang ini ya. Hasil pemetaan satu ini bisa dipilih dari 1 sampai N. Ya, ini berarti ada N kemungkinan. Yang ini nanti setelah pemetaan dari unsur satu sudah dipilih, maka pemetaan di unsur dua dipilih dari N kurang satu, ya, sebanyak N kurang satu cara atau kemungkinan. Kemudian yang ini nanti berkurang lagi menjadi N kurang dua, tinggal seterusnya sampai di sini nanti dua, ini satu. Atau dengan prinsip perkalian, nah ini kalau dikalikan semua menjadi N faktorial. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian contoh 247. Ini untuk S9. 1 ke 7, 2 ke 9 ya, 3 ke 1, 4 ke 8, 5 ke 6, 6 ke 4, 7 ke 3, 8 ke 5, 9 ke 2. Merupakan anggota dari grup simetris dengan 9 unsur atau S9. Baik. Lalu selanjutnya dibahas aplikasi dari pisara berulang dikenakan pada berbagai elemen dari himpunan A. Yang pertama ya, satu itu merupakan dari unsur satu, satu nantinya dipetakan ke 7 ya. Kemudian nanti pi pangkat 21 hasilnya adalah eh, sama dengan pi 7 ya. Ya, pi pangkat 21 yaitu sama dengan pi 7 karena ini pi pangkat 21 itu maksudnya yang ini ya. Kalau pi 1 kan ini ya, 1 ke 7 ini ya, pi 1. Nah, kalau pi pangkat 2 itu ya pi pangkat 2, 1 itu maksudnya yang ini. Pi komposisi pi 1 gitu ya. Sama dengan pi dalam kurung pi 1. Nah, maka hasilnya pi 1 adalah 7. Maka ini pi 7 di sini nanti. Pi pangkat 21 hasilnya adalah pi 7, yaitu nilainya 7 dipetakan ke 3. Nilainya 3. Itu kalau pangkat 2. Pangkat 3 berarti dikalikan sekali lagi ya dengan eh, pi-nya tadi. Berarti ada pi gitu ya. Ada pi dan ada pi lagi. Nah, gini lagi. 1 gitu ya. Nah, kalau ini hasilnya tadi berapa? 7 ya. Ini hasilnya 7. 7. Ya kan berarti ini pi bundaran pi 7. Nah, pi 7 tadi nilainya adalah 3. 3. Tiga. Berarti pi Tiga. pi 3 jadinya. Ya, pi 3 ini dia. 1. Hasilnya 1 Satu. ya. Kembali ya, 1 dipetakan ke 1. Kemudian berarti di pi pangkat 3 nanti 1 dipetakan ke 1. Kemudian 2 ini pi 2 itu 9, pi pangkat 2 dari 2 itu nanti jadinya pi 9 sama dengan 2. Berarti permutasi pi dikenakan atau dioperasikan sebanyak 2, hasilnya kembali lagi ke 2. Gitu ya. Jadi operasinya bisa eh, bentuk perkalian seperti yang tadi ya. Kemudian 4 ini eh, kembali ke 4 itu nantinya di sini ya, di 4 kali ya, atau sampai pangkat 4.
gitu ya. Hasilnya kembali lagi ke keempat. Begitu. Tapi nanti kita bisa mencari ini, eh, mencari eh, pi pangkat berapa gitu ya, pangkat suatu bilangan bulat K, itu nanti hasilnya adalah identitasnya, ya, identitasnya. Hasilnya adalah identitasnya. Identitas apa tadi? Identitas, ya. Identitasnya apa tadi? Yaitu setiap unsur dipasangkan ke dirinya sendiri. Berarti kalau ada 9 unsur, berarti satu ke satu, dua ke dua, tiga ke tiga, empat ke empat, dan seterusnya. 8 ke 8, 9 ke 9. Gitu ya. Ini yang dinamakan identitas. Ya kita boleh mencari pangkat berapa ini supaya menjadi identitasnya ya. Nanti dicari aja ini. Pi pangkat 2 berapa, pi pangkat 3 berapa, pi pangkat 4 berapa, pi pangkat 5 berapa. Tapi nanti kita bisa menggunakan notasi lingkaran ya. Notasi lingkarannya di sini ini 17 ya, 1 ke 7 ya, benar ya. 1 ke 7, lihat bawahnya 7, 7 kemana ini? 3 ya. Kemudian 3, 3 kemana ini? Ke Ke satu. 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 Berarti notasi lingkaran, Satu ke tujuh. notasi lingkaran ya. Lingkaran ya, notasi lingkarannya yaitu 1. 1 kemana tadi? Ke 7. 7 kemana? 7 Ketiga. ke 3. 3 kemana? 3 Ke ke 1. ke Satu. 1. Ya. Pasti nanti yang ini menjadi satu kelompok, yaitu notasi lingkarannya 173. Artinya ini dibaca 1 ke 7 ya, kemudian 7 ke 7 ya, 1 ke 7, kemudian 7 Tiga ke ke 3, satu. 3 ke 1. Begitu ya. Satu. Oh, 1 ke 7. Ya, 1 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 1. Ya, Tiga ke benar ya. satu. Ya. 1 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 1. Oke, ini saya tuh. Oke, notasi lingkaran pertama. Kemudian 2 ini ke 9 ya. Dua ke Kemudian sembilan. 9 ke Dua. 2. Oke, ini berarti hanya ada 2 unsurnya, yaitu 2 dengan Dua 9. ke sembilan. Dan kedua. Ketiga, yaitu ada 4 ke 8, Tujuh ke kemudian sembilan. 8 ke 5, kemudian 8. 5 ke 6, 5 ke 6. 6 ke 4. Oke, berarti ada 4 Dua ke tadi, sembilan. ke 8, Aduh. 8. 8 ke 5, 8 ke 5 ke 5. 6, 6 ke 4. 6. 6. 6. Jadi notasi lingkaran ini itu maksudnya adalah sama dengan permutasi pi yang ada di sini. Ya, ini sama. Ya, ini sama. Nah, gitu ya. Jadi nanti dia yang saya katakan tadi itu kan menggunakan pangkat ya. Nanti akan kita dapat bahwasannya kalau dia pi pangkat k hasilnya itu adalah identitas, ya identitas. Berarti k terkecil merupakan adalah ordenya, orde atau ordernya, ya orde atau ordernya. K terkecil ya, bilangan bulat K terkecil adalah orde atau ordernya. Nah ini nanti ordenya berapa? Nah ordenya kita pangkatkan sampai K, ya pangkat 1, ya tetap kalau pangkat 1, pangkat 2 lah minimal ya, pangkat 2 berapa ini kalau dipangkatkan 2, pangkat 3 berapa, pangkat 4 berapa, pangkat 5 berapa, pangkat 6 berapa. Tapi itu salah satu cara ya dipangkat-pangkatkan, atau kita bisa menggunakan notasi lingkaran. Notasi lingkarannya ini kita lihat di sini 173 ini berapa unsur ini? 3 unsur ya. 3. 29 berapa unsur? 2. 2. 4, 8, 5, 6 4. berapa unsur? 4. Berarti kita 4. cukup mencari K-nya itu adalah KPK. Ya. Dari banyaknya unsur pada permutasi
pada notasi lingkarannya, yaitu unsur yang pertama atau notasi lingkaran pertama yaitu ada sebanyak 3 unsur, notasi lingkaran kedua ada sebanyak 2 unsur, dan notasi lingkaran ketiga ada sebanyak 4 unsur. KPK 3, 2, 4, 12. Berarti nanti pangkat 12 itu akan kembali ya ke identitasnya. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, dan seterusnya. Jadi 4. Oke, pertama kita pastikan benar nggak. Nah, sekarang Bapak Ibu coba dicoret-coret ya di situ. Berapa pi pangkat 2? Nah, hasilnya berapa pi pangkat 2? Ini 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 ini ya. Tidak muat di sini ya, tidak muat. Tidak muat. Di mana yang muat? Ya coba dicari Bapak Ibu dengan cara yang sama tadi, pi pangkat 2 ini sama dengan 1, 2. Oke, pi pangkat 2 berapa Bapak Ibu? 1 kemana? 1, 3 ya. 3. 1 ke 3, Pak. 3, 2, 29, 2. 2 ke 2 ke 2, 4. 3 3, 1, 7. 3 ke ke nanti 7. ke 3. Ya kan? 7 ya. Ya, 4 7. kemana? 3. 5. 4 lah, 5, 5. 5. 5 kemana? Ke 5. 4. 5 ke 6, 4. 4. 4. 6 kemana? 6? 4 ke 8. 6, 4, 6 4, ke 4. 8. Ke 8. 8, 8, Pak. 8. 8. 7 kemana? 7, 3, 7 3, 7 ke ke 3. 1. 1. Ke 1, 1. Pak. 8. 8 ke 8, 6. 5, 8 5, ke 6. Ke 6. 9. 9 ke 9, 2, 2, 9. 9. 9. Ke Nah, 9 ke 9. oke, 9 ke Iya. 9. Iya, Pak. Oke. Ini pi pangkat 2. Nah, lalu kalau pi pangkat 4 berarti apa itu maksudnya? Pi 5. pangkat 2 kali pi 4. pangkat 2. Oh, Nah, pi pangkat 2 ke pangkat 2. 2, Berarti ada 1, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 6, 7, 7. 8, 9. Nah, selesai juga ini. 1 kemana? 1 ke 9. 8, 6, 9, 9. 1, 9. 3. Ke 7, Pak. Ke 7. Jauh sekali ke 9. 1 ke 7. Oke, 2. Ke 2 tetap 7. ke 2. 7. 2, Ke 2, 2. 2, 2 lagi. 3. Ke 1. 3. 1. 3, 7, 7, 1. 4, 5, 4. 5, 4. Ke 4. 5. 4. 4 ke 4. Ya. 5. 5, 4, 4, 5 ke 5. 5. 5, 5. 5. Oke, 6. 6, 8, 8, 6. 6 ke 6. 6, 6 ke 6. 6, Ya, Pak. kenapa tidak sekarang? Nah, ini 6 ke 1, 6. 1, 7 Ya, 3. Ke 3. 3. ke Ke 3. 8. Ke 8 ke 8. 8. 8. 9 ke 9 8. ya. Nah, 9 kalau ke kita 9. lihat 9 di ke pi pangkat 4 9. ini sudah banyak yang ke dirinya sendiri. 2 ke 2, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 8 ke 8, 9 ke 9. Oke, itu pi pangkat 4. Kalau pi pangkat 6 berarti maksudnya apa itu pi pangkat 6? pi pangkat 4 kali pi pangkat 2. Ah, benar. Pi pangkat 6. Nah, kita akan membuktikan benar nggak di pi pangkat 12 nanti ini. 12. Hasilnya hasilnya apa ke diri sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, silakan Ibu. Ke 7, 7 ke 1. Gimana Ke hasilnya? 7, 7 ke 1. 2 ke Ini 2. 1, oke. 1, 2 kemana? 2 7. ke 2, benar. Kedua. 3 Ke kemana? 1, 1. Ke 3. 3, 1. 3.
Tiga. Tiga, Pak. Tiga. Tiga. Empat. Empat Empat lima. ke lima. Lima. Empat lima. Lima ke Hah? lima, lima ke Lima empat. empat ke lima. Kelima ini. Iya. Ya, lima. Oke, lima. Empat lima. Ini, ini empat. Lima Lima ke lima lima empat. empat. Ya. Oke, enam. Enam Enam, enam 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 delapan. ke Delapan. enam, delapan. Delapan. Delapan ya. Tujuh ke tiga, Delapan. tiga ke Tujuh. 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 Tiga. Tujuh. Tiga Tujuh ke tujuh. tujuh. Tujuh ke tujuh. Tujuh. Ya. Delapan ke delapan, Delapan. delapan Delapan. ke Delapan enam. delapan Enam. enam. Sembilan, sembilan ya. Enam. Sembilan sembilan Oke. sembilan. Sembilan. Oke, ini sudah banyak ya Bapak Ibu ya yang satu ke satu, dua ke dua ya. Ya. Kemudian berapa ini? Ada tujuh ke tujuh, delapan ke enggak, sembilan ke sembilan ya di sini ya. Oke, oke. Sekarang mau kita lihat kalau seandainya itu pi-nya pangkat 8. Pi-nya pangkat 8 berapa itu? Berarti pi pangkat 4 kali pi pangkat Empat 4 ya. kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke, berarti ini Satu tujuh tujuh tiga tiga. tiga. Oke, berarti kan belum ya? Belum di sini ya Iya. Bapak Ibu ya. Makanya langsung, berarti di pangkat 8 belum. Langsung kita, ini kan udah salah ya. Tidak tidak ke dirinya sendiri. Berarti pangkat 12-nya. Kita ambil pangkat 12. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita ambil ya dari pi pangkat 6. Kali pi pangkat enam berarti ya, Pak? Enam. Pi Enam. pangkat 6, iya, pangkat 6 kali pangkat 6-nya. Ya, satu, Satu ke ya. satu. Duanya Satu dua, Dua satu. ke dua. Dua tiga ke dua. Tiga ke tiga. 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 Nah, empatnya Empat ke lima, Empat ke lima ke lima. empat. empat, Ke berarti ya. Lima empat, Pak. empat. Lima. Lima, Lima, Lima empat. lima ke lima, betul, ke lima. Enam enam, ke Enam delapan, delapan ke delapan. enam. 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 Tujuh ke Enam. enam, tujuh. Enam. Delapan tujuh, Tujuh ke tujuh, tujuh. Tujuh. delapan, Enam. identitas Delapan. Hah? ke delapan. Delapan. delapan, sembilan. Delapan. Delapan. Sembilan Sembilan. pula. Sembilan. Nah, inilah Pas. identitasnya ya. Pas. Ketemu di sini identitasnya, Bapak Ibu. Ketemu di situ Oh, berarti identitasnya. Ya, jadi empat di sini empat. orde dari pi, orde dari pi tadi ya, orde dari pi adalah 12 ya. Orde dari pi itu adalah sama dengan 12. Ya, ordenya ada 12. Hmm. Bisa. Gimana? Eh, Pak Rudi bisa? ya P12 tadi tuh apa ke Pi pangkat agak 12. dia Ya, tadi kemana tadi dia eh, satu ke satu, iya, benar. dua ke dua. Ya, Itu lawannya tadi itu yang enam itu kan enam dengan enam Enam dengan dengan enam. enam dengan enam. Maksudnya sama dia sendiri ya. Oh, kenapa kayak gitu? Enam ke kalau enam. kalau dari sini Satu kan satu 6 dua ke dua. 8, 8 ke 6 berarti 6 pasangannya nanti ke 6 ya. Ah, oh dia mutar ke dia sendiri ya. Ya, Empat 8 lima, juga begitu, 8 empat ke lima 6 lima atau empat. dilihat kalian 8 ke 6. Oh iya iya. 68, 8 ke 6, 6 ke 8. 9 ke 9. Oh iya. Tadi kenapa 8 itu ya? Nggak bisa, Pak. Mau berhenti maksudnya. Karena dia melihat identitas tadi ya. Ke diri sendiri. Cek, cek, cek. Sinyal ya. Halo. Halo, halo. Nah, Ada kok. keluar Bapak tadi. yang Bapaknya Har keluar. ya. Sinyal. Enggak masih ada bapaknya. Aduh, hilang tadi sinyalnya. Maaf. Eh, Sinyal. Oke. Gimana, gimana? Tadi gimana? Sudah Pak Rodi hilang juga tulisannya tadi Pak Rodi. No. Iya, Udah. karena Sip. terputus hilang tulisannya.
Waduh. Oh iya, nah, Tapi di Iya, rekaman ya. kan masih ada di rekaman. iya Tapi iya. keluar. Belum sempat Iya, dicek. tulisannya hilang. Hmm, 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 hmm. Ya, nanti dicoba-coba aja lah. Contohkan aja satu, Pak. Gimana? Ya, ya, Bu. Silakan. Contohkan aja satu. Pak Rodi tadi Contohkan. nanya yang apa pi 12 itu ngapun Ah, 6 ke 6. Ya kan? ya, 6 ke 6 tadi. Ya kan dari Ya. mulai pi pangkat 2 dicari dulu. Kemudian Hmm, dapat pi pangkat 2, pi pangkat 4, 4. ya. pi pangkat 6. Nah, Hmm, baru pi pangkat 12 itu ya. Ya. Karena tadi kan ya pi pangkat K itu kalau hasilnya adalah identitas tadi kan, maka K terkecil ya, pangkat K ini terkecil disebut sebagai orde, sebagai atau dikatakan sebagai ordenya ya, jangan disebut lah ya, dikatakan aja ya, dikatakan sebagai ordenya ya, orde atau order ya, orde atau order. Oke, kemudian nilai K itu bisa dicari pakai tadi notasi lingkaran ya. Notasi lingkarannya udah hilang tadi ya. Lingkaran di sini ada 173 tadi ya. Kemudian ini 29, kemudian 4, 856. 8, 5, 6 ya. Ya. KPK dari banyaknya unsur di masing-masing lingkarannya, yaitu 173 ada 3 unsur, 29 ada 2 unsur, 4, 8, 5, 6 ada 4 unsur. Jadi KPK-nya ada 12. Ya. Nah, karena 12 nanti ini apa tadi ordenya ya. Orde dari eh, permutasi pi itu sama dengan 12 ordenya. Nanti ini juga tertuang di dalam atau ya teorema kalau tidak salah di mencari ini sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Ah, sudah dapat, sudah paham ya di pangkat duanya tadi, yaitu pi dikalikan dengan pi atau dikomposisikan dengan pi. Pi pangkat 4 berarti pi pangkat 2 dengan pi pangkat 2, pi pangkat 6, pi pangkat 4 dengan pi pangkat 2, pi pangkat 12 yaitu pi pangkat 6 dengan pi pangkat 6. Sudah ya, atau apa yang mau ditanya lagi? Udah hilang lagi hasilnya Bapak Ibu. Atau bisa dicari sendiri nanti ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti di pi pangkat 12 nanti ya. ke nya sendiri. Ya, gini. Oh, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 7, 8 ke 8, 9 ke 9. Nah, seperti itu. Nah, jadi identitas ya. Identitas. Oke. Sampai di sini ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Sudah lumayan. oke. Kalau tidak ada, bisa kita lanjut lah ya. Oke, ini saya hapus ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teoremanya. Teorema berikutnya ini diberikan permutasi pi anggota dari Sn ya. Permutasinya permutasi pi. Maka pi itu menentukan suatu relasi kelas ekivalen ya pada himpunan A yang unsurnya 1, 2 sampai N yang didefinisikan oleh kondisi untuk dua unsur R, S anggota A, ya R itu akan ekivalen ya, ini ekivalen dengan S, ya. Jika dan hanya jika S sama dengan I pangkat I ya dari unsur R, ya. Untuk beberapa I anggota dari himpunan bilangan bulat Z, yaitu karena dia ekivalen nanti dibuktikan dengan menggunakan tiga sifat ekivalen, yaitu harus
berlaku refleksif, berlaku simetris, dan berlaku transitif. Ya, kalau ketiga ini berlaku ya di refleksif, simetris, dan transitif. Ya, ini refleksifnya ini salah ketik ya. Nanti diperbaiki aja Bapak Ibu ya. Refleksif, refleksif, simetri, dan transitif. Nah, kalau ketiga ini terpenuhi maka dia ekivalen. Ya, ekivalen. Baik. Nah, lalu definisi berikutnya diberikan pi anggota dari Sn. Kelas ekivalen dalam A, yaitu yang beranggotakan satu 2 3 dan seterusnya, yang ditentukan oleh pi, itu dinamakan orbit dari pi, ya, dinamakan orbit. Jadi kelas ekivalennya itu dinamakan orbit. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, yang contoh tadi bisa dilihat bahwa kelas ekivalennya sama dengan notasi lingkarannya. Sama dengan notasi lingkarannya tadi ya. Kalau kita lihat, yaitu di sini 173, ini 29, dan ini 48556 ya. Nah, Ini dinamakan kelas ekivalensi. Kelas yang pertama yaitu 173, kelas yang kedua 29, dan kelas yang ketiga 4856. Bersama dengan notasi lingkar. Oke, kelas ekivalennya itu dinamakan orbit. Nah, itu ya. Suatu permutasi sigma anggota Sn dinamakan cycle atau cycle, ataupun notasinya nanti notasi lingkaran ya. Notasinya lingkaran maksudnya. Bila permutasi ini setidaknya adalah satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen. Nah, tadi yang ini sudah kita bahas sebenarnya ya, notasi lingkarannya. Panjang dari cycle atau panjang dari lingkaran adalah banyaknya elemen yang paling besar pada orbit-orbitnya. Oke. Dua cycle saling asing bila himpunan orbitnya saling asing. Oke, ini semua cycle 3 di dalam S4 ya. Artinya semua cycle 3 ini maksudnya cycle dengan panjang 3 ya. Cycle. Ya, cycle tadi ya notasi lingkaran itu tadi yang saya katakan. Jadi cycle 3 ini maksudnya cycle yang panjangnya 3 ya. Cycle itu tulisan lainnya begini Bapak Ibu. Dalam bahasa asingnya itu cycle gitu ya. Tapi ini sudah, apakah ini sudah baku atau belum ya? Saya dulu pernah mengucapkan ini cycle, ini cycle ya. Tapi apakah ini sudah baku? Nah, nanti bisa ini sebenarnya cycle ini maksudnya ya, cycle atau siklus. Ya, cycle dengan panjang 3. Atau dengan, bukan dengan panjang 3 ya, dengan 3 unsur ya. Panjang 3, nanti panjang 3 beda lagi. Cycle dengan 3 unsur. 3 unsur. Nah, ini 3 unsur nih, 123, 132, 134, dan seterusnya. Ini di dalam S4. Kalau S4 itu kan grup simetris dengan 4 unsur ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau 1, 2, 3 ini itu artinya begini. Kalau kita kembalikan ya, ini notasinya lingkaran atau notasi dalam bentuk sikel. Kita kembalikan dalam bentuk permutasinya tadi. Ini kan ada 4 unsur ya, karena S4 ada 4 unsur. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kalau kita baca ini kan 1 ke 2 gitu ya. Berarti ini 1 ke 2. Kemudian 2 ke 3. Berarti duanya ke 3. Kemudian 3 ke 1. 3 ke 1. Sedangkan 4 kemana? Ya ke diri sendiri gitu. Sama dengan ini, kalau kita mau yang 142, berarti karena tiganya tidak ada, tiganya ke diri sendiri. 1, 2, 3, 4 ya. Karena tiganya tidak ada, ini ke diri sendiri. Ini 1 ke 4, kemudian 4-nya ke 2, 2-nya ke 1. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, katanya ini
ada cycle yang sama ya, yaitu 1 2 3 2 3 1 dengan 3 1 2. Ini adalah cycle yang sama Bapak Ibu. Ya di sini nanti ini 1 ke 2 ya sama, yang lain juga sama ini. Ini 1 ke 2, kemudian 2-nya ke 3, 3-nya ke 1, 4-nya ke 4. Yang lain juga sama ini. Kalau kita lihat ini 2 ke 3 yang ini ya. 2 ke 3 benar 2 ke 3, 3 ke 1 benar 3 ke 1, 1 ke 2 benar 1 ke 2. Ataupun 3 1 2 itu adalah 3 ke 1 benar, kemudian 1 ke 2 benar, kemudian 2 ke 3. Ya ini sama. Sebenarnya permutasinya yang ini. Oke ya, Bapak Ibu ya. Kemudian teori 2 4 3, setiap permutasi Pi anggota Sn dapat ditulis sebagai perkalian ya atau produk ya dari sikel-sikel yang saling asing, atau perkalian komposisi yang tadi ya dari sikel-sikel yang saling asing. Baik, kita lanjutkan lagi sedikit lagi Bapak Ibu. Ini buktinya nanti Bapak Ibu tinggal silakan dibaca lah ya, silakan dibaca supaya lebih paham. Ini kemudian dalam S6 grup simetris dengan 6 unsur, ada sikel sigma, ada yang tau. Nah, ini kan karena 6 unsur berarti ini nanti unsur 2 ke 2, 6 ke 6. Kalau yang ini nanti 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau dikalikan antara tau dengan sigma, kemudian sigma dengan tau, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini tidak berlaku di sini sifat komutatif ya. Nah, ini tidak berlaku di sini sifat komutatif. Jadi, tau dikali sigma tidak sama dengan sigma dikali tau. Jadi, ini tidak berlaku sifat komutatif. Nah, misalkan sigma 1 dan sigma 2 adalah dua sikel yang saling asing di Sn, maka sigma 1 kali sigma 2 itu sama dengan sigma 2 kali sigma 1. Ya, kalau uh, sigma 1 dan sigma 2 adalah dua sikel yang saling asing. Ya, tetapi kalau bukan uh, saling asing, nantinya itu tidak sama dengan ya. Nah, nanti di sini sigma 1 kali sigma 2 itu sama dengan sigma 2 kali sigma 1. Misalnya tadi kita punyai ya. Kita punyai tadi yang 173 ini tadi ya, dengan 29 lah ya. Anggaplah yang ini ya, kita ambil. Tapi ini kebesaran lah ya. Kita kecilin aja ya. Misalnya dua sikel ya. Sikel pertama itu anggaplah 1, 2, 4. Yang ini adalah 5, 6. Nah ini kan dua sikel yang saling asing ya. Tidak ada irisan ya antara 1, 2, 4 dengan 5, 6. Oke, kalau ini kita kalikan. Nah yang ini kan berarti unsurnya 1, 2, kemudian 2 ke 4, 4 ke 1, 3 ke 3, 5 ke 5, 6 ke 6. Sedangkan 5, 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti itu 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Nah, 5-nya ke 6, 6 ke 5. Oke, hasilnya adalah apa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini 2, kemudian 4, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 5, 6 ya. 6, Ini 5 ya. 6, Nah, 5. oke. Ini yang ini. Coba kalau sebaliknya ya. Berarti 5, 6 kita kalikan dengan 1, 2, 4. Ya, ini di dalam S6 ya. Kita ambil yang dalam S6 ya. Kalau yang S9 terlalu panjang nanti
nggak muat ya. Oke, kalau sebaliknya hasilnya apa? Kalau sebaliknya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu kemana? Kedua. Dua. Kedua ya. Dua. Dua kemana? 4. Keempat. Empat. Tiga kemana? Ke Tiga ketiga. tiga. Tiga. Empat kemana? Empat Empat satu. ke Satu. satu. Lima kemana? Lima Enam. ke Enam. Enam kemana? enam. Lima. Lima. Nah, sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau dia dua sikel saling asing, nah maka berlaku sifat komutatif. Kalau yang ini tadi kan tidak saling asing ya. Kenapa tidak saling asing? Karena di sini satu beririsan dengan satu yang di sini, ya kan? Kemudian unsur 5 di sini beririsan dengan 5 di sini. Berarti tidak saling asing. Jadi ini eh, perkaliannya nantinya tidak komutatif. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bang. Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa. Kita lanjut lagi. Nah, ini kalau permutasinya seperti ini, maka notasi sikel atau notasi lingkarannya seperti ini ya. Nah, lalu di sini ada order. Ya, ordernya di sini ini order dari unsur yang 18310 ya 4. Ini order dari ini 269475 itu adalah 6. Jadi kita dapat order dari Pi ya. Order dari Pi-nya yaitu KPK ini yang tadi saya katakan KPK 4,6. Ini harusnya ada di dalam ini harusnya mana ya? Muncul di KPK di situ. Ingat saya tempo hari ada dalam teorema ini. Oke. Jadi ini KPK 4 dengan 6 yaitu 12. Berarti ordinya yaitu 12 ya. Sehingga pi pangkat 12 hasilnya adalah identitas. Oke. Yang lain Bapak Ibu silakan dibaca ya Bapak Ibu. Nah, dalam permutasi ada permutasi genap dan permutasi ganjil ya. Nah, permutasi genap apa? Suatu permutasi pi anggota Sn dinamakan permutasi genap bila pi-nya dapat dituliskan sebagai perkalian dari cycle dengan panjang 2 ya, cycle 2 ini sebanyak bilangan bulat genap ya. Sebanyak bilangan bulat genap. Lalu dinamakan permutasi ganjil bila pi dapat dituliskan sebagai produk ataupun perkalian sikal 2 atau sikal dengan panjang 2 atau dengan terdiri dari 2 unsur sebanyak bilangan bulat ganjil. Contoh di dalam S9 ya. Ini dalam S9. Ya, ini kalau kita lihat ini 19 9 ke 3 3 ke 1 jadi 193, kemudian 258 476 ya. Ya, ada dua karena saling asing di sini. Nah, kemudian bahwa 193 itu bisa dipecah lagi atau dipisah lagi menjadi 319 ya. 1319 itu sama dengan 193. Ya, di sini 1 ke 3, 3 ke 1. Ya, kemudian 1 ke 9 ya. Oke. Kemudian ini ada 258 476 ini bisa dituliskan menjadi 26 27 24 28 dan 25.
Oke, ya nanti kalau ini dikalikan ya 13 dengan 19 hasilnya adalah 193. Dan kalau ini semua nanti dikalikan hasilnya adalah 25 8 4 7 6. Nah, ini kalau kita lihat ada berapa banyak yang sikel yang terdiri dari dua unsur yang ini pertama 13, kedua 19, ya, 2, 3, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi ada 7 di sini ya. Ya, kita katakan di sini ada 7 cycle yang terdiri dari dua unsur. Maka disebut sebagai permutasi ganjil. Ya, kalau berjumlah sebanyak ganjil berarti permutasinya ganjil. Jadi kalau sebanyak genap maka permutasinya adalah genap. Oke, ya. Misalnya nanti Bapak Ibu bisa dibaca. Baik, untuk tugasnya ya belum pernah ada tugas kita ya Bapak Ibu ya. Oke, di grup Sikrik ini nanti silakan kerjakan eh, 5 soal grup permutasi ya, maaf ya. Grup permutasi ini silakan Bapak Ibu kerjakan 5 soal ya. Tapi 5 soalnya itu Bapak Ibu ini Bapak Ibu pilih yang latihan 2 4 1. Jadi 5 soal itu ini dihitung masih satu soal ya Bapak Ibu karena mirip dia. Nah, ini nanti Bapak Ibu boleh pilih yang mana ya. Misalnya latihan 2 4 1 ini Bapak Ibu pilih nomor yang mana? 1 2 3 4 5 ya. Pilih aja yang mana. Kemudian kalau misalnya milih 2 4 2 juga pilih yang mana. Oke. Jadi di sini coba Bapak Ibu nanti pilih 5 soal ya di bagian grup permutasi. Nah, kemudian di halaman berapa nih grup permutasi ini? Di halaman 86 ya, Bapak Ibu ya. Di halaman 86 pilih nomor satu. Pilih 5 soal dari sini. Kalau yang seperti ini tadi pilih satu aja ya Bapak Ibu. Misal latihan yang ini kan. Yang ini pilih satu misalnya ya. Atau boleh semua kalau Bapak Ibu mau semua boleh. Tapi kalau yang ini tolong yang ini dicari semua ya Bapak Ibu ya. Yang anak-anaknya ini ada apa? Yang lanjutannya ya seperti ini. Tolong dicari semua. Kemudian yang di grup siklik. Nah, ini grup siklik. Ini juga di sini tolong pilih 5 soal. Yes. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini bisa ya. Pak itu yang halaman berapa Pak yang ini tadi? Yang mana, Latihan Bu? 2 3 1 nih. Yang ini halaman 75, Bu. Oh 75. Ya, halaman 75. Bapak berarti 75 itu ambil berapa dipilih. Pak? Ambil 5, Bu. Ambil 5 juga. Oh berat 86 ambil 5, Berarti halaman 86 ambil 5, halaman 75 ambil 5. Iya, benar, Bu. Ya, kasih Pak. berarti itu dipilih ya Pak yang dari latihan-latihan itu ya. Iya, Latihan 2 3 1 tuh soal yang mana, latihan 2 3 2 itu soal yang mana gitu ya Pak iya. ya. Iya, Bu. Dipilih aja, Bu. Kalau saya yang milih nanti saya pilih yang ini, yang susah kan. Kalau Biar Ibu, kami. Bapak Ibu yang milih kan bisa milih yang kira-kira yang bisa dikerjakan kan itu. Ini totalnya 10 ya. Ya, 10 benar, Pak.
Itu tugasnya apa ya? Gimana, Pak? Itu tugasnya apa ya? Iya, Pak, itu waktu tugasnya. minggu depan kita tatap Pak, muka loh, Pak. iya Pak. Oh, minggu depan tetap muka kita, Bu. Ya, Iya. Ibu. Oke. Dikumpulkan pas tatap muka atau gimana, Pak? Boleh. Atau nanti saya buat di ini aja. Pengumpulannya pakai Google, apa? Email. Google Form aja. email. Kalau Oh, email Google Form nanti ya. ini bertumpuk, Pak. Oh, Oh iya, gitu. iya. Ya campur semua di situ nanti ya. Ada Iya, dari iya. semester satu mungkin semester 3, Jadi, semester 2, hmm. ataupun yang mahasiswa S1 gabung semua nanti. Mana tulis Ini tangan tinggal aja Pak ya? seminggu ngerjainnya, Pak. Apa? Ini nih Ya. waktunya seminggu, Pak, ngerjainnya, Pak. Iya Bu, cukup kan Bu? Seminggu Bu. Iya. Kalau 2 minggu berarti Tulis lemit tangan itu, Pak? Pak. Apa Apa diketik? jadi ganti mit aja? Ditulis tangan aja Pak. Oke, Iya, tulis Pak. tangan. Nah, Oke. Pak Hari, mau iya. nanya sedikit di luar ini, Ya. Boleh, di boleh. luar Bang. Apa Ini tentang sudah saya stop Mendeley? aja Oke atau Pak. gimana? Boleh Mau ya? tanya Mendeley Pak. Nah, kenapa Mendeley-nya Pak? Itu Mendeley itu ada yang saya tuh cari nggak ada yang gratis, nggak ada apa? Apa memang berbayar semua ya Mendeley itu? Aku kawan-kawan ada dapat yang ini Gratis. aplikasinya itu. Dah, minta dengan Ulfa, nah, minta dengan Ulfa. Gratis. Siapa Ulfa dapat ya? Nah, Ulfa share Mendeley Ulfa. Ada Aku download. carinya Mendeley itu apa? gratis Pak. Ketik aja di Mendeley ini. Mungkin punya Pak Rodi ini ya. MacBook mungkin ya jadi dia tuh berbayar. sesuai tipe laptop ya, Pak ya. Iya. Kalau desktop Laptop baru Susah. kan. laptop ada Jangan-jangan dua Ya, kalau nggak salah mungkin laptop desktop baru makanya sama nggak ya gratis. Windows itu apa sih? Mendeley Satu semua lagi. tuh apa? Kata minta dibayar semua ini. Oh, meleset. Iya, nanti itu punya Pak Rodi itu tadi yang MacBook mungkin jadi harus berbayar. Kalau Aplikasinya dengan Ulfa. kalau yang Windows sih Oh, nggak iya. ada ya gratis. Punya saya pun masih gratis. Ketik aja Oh di gitu. Google. Dia tuh ada dua jenis emang kemarin tuh. Iya. Sesuaikan dengan Iya laptop sih. masing-masing. Iya, iya, iya. Share ya, Ulfa. Ya, ya. Oke. Ya, nanti kan itu di-download dulu, kemudian baru diinstal ya Pak Rodi ya. Iya. Hmm. Jadi install, eh, lalu connect nanti itu dengan Microsoft Word-nya. Iya, Pak. Jadi Tapi dia di Mendeley artikel, itu ada yang judulnya bahasa-bahasa Cina ya, Pak, mau diuploadkan itu. Iya, Pak. Aku harus Ada. masukkan jurnal Kalau itu yang Dia harus Cina-Cina ditulis. gitu, Pak. ya kalau yang upload sendiri ya kadang nggak terdeteksi Bapak Ibu. Jadi harus diedit lagi. Ya itulah. Iya. Tulisan. Dieditnya dia di tuh langsung. Mendeley-nya Bapak Ibu. Jadi Ada kan juga Hmm, buku-buku Mendeley itu scan-scanan itu kan juga ya, Pak. saya masih bisa login atau enggak ya? Saya kadang lupa password Mendeley inilah. Iya tuh Mendeley itu apa? Otomatis ya, apa link ke ininya, sumbernya. Apa kita input dulu, Ada misalnya yang perlu artikelnya. input, ada yang tidak perlu, Pak. Oh ini perlu udah terhubung langsung ya. Iya. Saya mau login gimana loginnya nih? Oh ini. Login. Saya lupa Berarti passwordnya. Nah, ini mudah-mudahan nggak salah. Nggak salah berarti ini. Oh ya, passwordnya. Nggak bisa diganti yang atas ya? Iya. Cuma bisa isi password. Mendeley. Bapak Ibu sudah ada yang ini. Bisa dihapus.
Mendeley. Ada Mendeley-nya itu yang ini Bapak Ibu, yang online ya. Harusnya bisa. Hmm, Oh, Jin. Nah, ini masalah juga ini. Nggak mau. Oh, benar. Ya. Oke. Ya, di sini. Nah, ini yang eh, versi desktopnya Bapak Ibu ya. Maaf, maaf bukan desktop apa? Webnya. Nah, ini saya sudah login di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu cari artikel yang sudah ada di sini ya. Ini yang benar ya. Misalnya pengembangan modul ya. Kita set aja cara pengembangan modul. Nah, ini pengembangan dan modul ajar dalam proses pembelajaran. Nah, ini eh, pengembangan modul ajar berbasis kurikulum Merdeka ini ya. Nah, ini silakan dicari Bapak Ibu. Tapi ini kan hanya pengembangan modul, jadi campur-campur di sini. Ini sudah ada di sini, Bapak Ibu. Nanti kalau ketemu artikel, apa artikelnya misalnya artikelnya kalau kita cari apa itu? Ibu mau cari artikel apa misalnya? Pengembangan misalnya ELKPD ya, berbasis live worksheet misalnya ya live worksheet. Nah, ini jurnalnya ya. Ini misalnya jurnalnya dari Undiksa. Nah, ini download pula ya. Terdownload. Nah, ini oke. Ini sudah dapat tadi. Ya, saya set barangkali sudah ada di sini. Nah, ini judulnya yang saya cari tadi yang ini. Sudah ada di sini. Tinggal ditambahkan aja nih add to library. Kalau ditambahkan di add to library nanti akan eh, ada di library kita. Ini library saya, pengembangan ELKPD-nya ini akan muncul di sini. Jadi kalau yang input manual memang ya terkadang nggak terbaca di Mendeley-nya. Ini library saya di sini. Jadi sudah banyak di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nanti ini connect ke Mendeley yang ada di desktop gitu. Kalau kita buka yang di desktop, dia akan sudah ada nih pengembangan ELKPD ini berbasis Labworksheet. Begitu, Bapak Ibu. Jadi caranya itu ada yang di input manual, ada yang diambil dari sini. Ya, dari akun Mendeley di versi webnya. Kalau yang di sini mudah-mudahan ya, itu tidak salah lagi judulnya. Ya, kalau judulnya salah itu yang bahaya sebenarnya.
Oke, gimana Bapak Ibu sudah bisa dipahami? Iya, sudah Pak. Sudah ya? Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya judul ini ada dua versi ya. Yang pertama mau menggunakan judul yang semuanya huruf kapital atau yang di bawahnya. Nah, itu tinggal dipilih. Ini sama judulnya ini. Ternyata sama yang ini. Nanti tinggal pilih aja yang mana. Mau yang judul apa hurufnya seperti ini atau yang kapital semua. Baik, bisa ya Pak Rodi, Bapak Ibu yang lain. Oke. Ya, nanti saya coba. Ya, dicoba aja Pak Rodi. Nggak terlalu apa, nggak ya kadang dibilang susah ya nggak susah juga sebenarnya. Mempermudah sebenarnya kalau Mendeley ini. Ya. Mempermudah nulis kutipan sama referensinya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Apa mau dipoto dulu Pak Rodi? Ya, kita Silakan. foto dulu Pak. Oh, boleh. Oke, siap. Ini backgroundnya udah sama semua ini ya. Oh, Bu Siska nih, masih Ya. geometri. Backgroundnya ganti Pak tiap Berarti dulu pertemuan. backgroundnya Bu Siska. Tiap pertemuan ganti. Iya. Iya. Bu Siska, ada minat untuk mengganti background biar sama semua? Iya, ribet aku ganti terus nih. Udah kita foto ya, udah sore. Nah, Oke. kita foto sama-sama. Siap, posisi. Lihat kamera. Hitungan saya gelap. Cahaya. Oke ya. Nah, oke, siap ya. Hitungan Oke, ya ketiga. Pak Rodi. Ya, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Kita pindahkan dulu. Sekali lagi. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah, Udah, oke. sudah. Makasih Pak Rodi. Ya, oke, Bapak Ibu Iya, sampai sama-sama Pak. ketemu lagi minggu depan ya. Kalau offline ya kita di kampus ketemunya. Oke, Sehat-sehat siap. selalu Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Bye, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Makasih Pak. Saya izin lihat ya Bapak Ibu. Ya, Oke, Pak. siap Pak. Oke. Siapa yang keluar nih? Siska. Oh, udah dulu ya, capek. Masuk lagi Udah dia. banyak ya Allah tugas. Ya ampun, banyak nian. Stop record dulu. Andri udah Oh iya, kalian. iya.